Kebiasaan kamu ngaji malam-malam begini, Bas? Lah, Ustazah pengen ngaji di masjid ya? Udah, kamu cepet tidur, besok kamu sekolah, kata ustazahnya. Ustazah sumpah. Tadi aku denger Ustazah itu lagi mengaji di dalam masjid. Nah, setelah itu suaranya tuh mulai terdengar dengan jelas. Dan itu memang persis suara Ustazah Laila yang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Suaranya tuh terdengar sangat keras dan terkesan kayak membentak-bentak. Hai Rek, selamat malam, kembali lagi di channel Rivaldi Alfi. Malam hari ini aku akan melanjutkan part 2 dari kisah horor di pesantren. Buat kalian yang belum tonton part 1-nya, aku udah sediain link di description, kalian bisa langsung cek. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja. Ojo deh, dewe uga pengen kredit. Nah, semenjak kejadian yang kemarin, si Basuki itu udah nggak mau sama sekali pergi ke toilet tersebut. Dan dia lebih memilih toilet di samping gedung. Terus nggak lama, cerita hantu mikrofon tuh langsung menyebar luas ke seluruh santri. Bahkan mereka tuh punya julukan buat hantu itu, yakni Siti Mikrofon. Tapi kata Basuki, hanya sedikit orang yang percaya dengan hantu mikrofon. Dan banyak juga yang menganggap bahwa cerita ini tuh hanya fiktif belaka yang dijadikan alasan buat si Basuki ini untuk berhenti mondok. Nah, saat ibu dan bapaknya si Basuki ini menjenguk di pesantren, diceritakanlah semua kejadian yang telah dialami oleh Basuki. Nah, mendengar cerita si anaknya tersebut, bapak ini malah ketawa. Hantu mikrofon? Bagus itu. Jadi kamu bisa terus ingat kata itu. Hantu itu bantu hafalanmu loh, kata bapaknya. Ini serius, Pak. Ada hantu di pondok ini. Hantu itu di mana-mana ada, Bas. Kita ini berdampingan hidup sama mereka. Udah, kamu jangan takut. Kita malah paling mulia di muka bumi ini, kata ibunya. Aku mau berhenti mondok aja, Bu, kata Basuki. Bapaknya Basuki ini malah ketawa-tawa. Tuh kan Bu, ujung-ujungnya minta berhenti kan? Nah, dijawablah sama ibunya. Boleh. Tapi tunggu 6 tahun ya, Le. Nah, si Basuki pun kembali murung dan bilang, aku ini serius, Bu. Iya, ibu juga serius. Udah, kamu gak boleh berhenti mondok. Kamu harus belajar ilmu agama ya, Le. Iya, Bas. Kamu jangan berhenti mondok. Kamu harus pinter ilmu agamanya. Biar nanti bisa doain bapak sama ibu kalau gue ada. Nah, kau tahu, Bas, punya anak soleh itu amal kebaikan dan pahalanya gak akan pernah putus bagi kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan dari bapaknya pun, si Basuki langsung tertunduk. Dan Basuki pun tetap melanjutkan sekolahnya di pesantren. Nah, setelah selesai menjenguk, diantarlah bapak ibunya sampai ke depan pintu gerbang. Nah, sesaat sebelum orang tuanya ini pulang, bapaknya juga sempat bilang kepada Basuki, jadilah anak soleh ya, Le, kata bapaknya sambil tersenyum. Sesudah itu kembalilah si Basuki ke pondok untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ada seorang ustazahnya si Basuki ini yang sangat rajin mengaji. Jadi setiap malam tuh beliau selalu mengaji di masjid tanpa speaker. Nah, Kak Safruddin tuh selalu ngasih izin kepada Basuki ini, asal nggak sampai larut malam. Nah, kebetulan kata Basuki, malam itu memang nggak banyak yang mau dicuci sama Basuki. Cuman 2 celana sama 1 baju. Nah, terdengarlah dari dalam masjid suara mengaji. Nah, suara ini tuh tentunya suara Ustazah Laila. Dan si Basuki ini sangat suka sekali mendengarkan beliau mengaji di tengah malam seperti ini. Katanya suasana tuh jadi hangat. Nah, selesai mencuci, dibawalah pakaiannya ke belakang gedung. Tapi di tengah perjalanannya, Basuki ini bertemu dengan seorang wanita yang berjalan santai sambil membawa Al-Quran. Kebiasaan kamu nyuci malam-malam begini, Bas? Jelas sekali itu suara Ustazah Laila. Lah, Ustazah pengen ngaji di masjid ya? Udah, kamu cepet tidur, besok kamu sekolah, kata ustazahnya. Ustazah sumpah. Tadi aku denger Ustazah itu lagi mengaji di dalam masjid.
kata Basuki. Nah setelah itu suaranya tuh mulai terdengar lagi, terdengar dengan jelas. Dan itu memang persis suara Ustazah Laila yang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Suaranya tuh terdengar sangat keras dan terkesan kayak membentak-bentak. Itu Ustazah, itu suara Ustazah, itu suaranya, kata Basuki. Setelah itu diletakkanlah embernya dan Basuki itu benar-benar kebingungan. Lalu Ustazah Laila mendengarkan suara itu dengan seksama. Astagfirullahaladzim, kata Ustazah. Setelah itu Ustazah langsung menghampiri sumber suara tersebut. Basuki yang penasaran pun ikut di belakang Ustazah. Nah Ustazah itu langsung masuk. Kemudian Ustazah itu langsung menyibakkan tirai pembatas antara barisan laki-laki dan barisan perempuan. Suara perempuan yang mengaji ini masih terdengar sangat jelas. Tapi nihil, memang gak ada siapa-siapa di masjid itu. Walaupun Ustazah dan Basuki ini masuk masjid, tapi suara itu memang gak mau berhenti dan memang terus melantunkan ayat-ayat suci. Basuki, kamu cepat pulang ke kamar ya, kata Ustazah. Nah keesokan harinya Basuki pun menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu ustadz. Kata beliau, jin itu memang ada yang jahat dan juga ada yang baik. Sebagian dari jin juga ada yang muslim. Ya bisa jadi yang kau dengar di masjid semalam itu adalah jin muslim. Jadi nggak usah takut. Ustadz Didi menanggapi ini semua tuh dengan santai. Kamu nggak usah khawatir Bas, jin itu nggak akan mengganggu lagi. Loh, dari mana Ustadz tahu kalau jin itu nggak akan mengganggu lagi? Nanti malam Ustadz akan temui dan Ustadz coba berbicara, kata Ustadz Didi. Kata teman-teman, memang hal seperti ini tuh sudah biasa dilakukan oleh Ustadz Didi. Nah kata Basuki tuh, itu masih segelintir kisah mengerikan yang dialami oleh si Basuki. Yang paling diingat adalah tentang Sandi, teman satu kamar Basuki. Asal si Sandi ini dari Tangerang. Dia adalah seorang yang sangat pendiam, misterius, dan mempunyai tatapan mata yang sangat tajam. Oke, di video selanjutnya aku akan menceritakan mengapa si Sandi ini juga menjadi penyebab kesurupan massal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Oke.